Jadi, Ibu dan Bapak sekalian, kebijakan konversi status program studi menggunakan instrumen suplemen konversi itu tertuang pada peraturan Lamdik nomor 2 tahun 2026. Apa saja, Ibu Bapak sekalian, kita akan melihat ini. Sudah disampaikan, saya kira beberapa kali pertemuan, bahwa terkait dengan adanya dinamika regulasi yang tentu saja berdampak kepada penyesuaian instrumen akreditasi, termasuk instrumen akreditasi yang ada pada kependidikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2016 ini Permendikbud mengeluarkan regulasi, lalu kemudian LAM Kependidikan menyiapkan instrumen akreditasi program studi kependidikan yang disebut dengan IAPSK 10. Berikutnya, terbit Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang ditetapkan pada 16 Agustus 2023, eh, maka penyesuaian itu dilakukan oleh Lamdik dengan menyusun IAPSK 2.0. Nah, ini disebut sebagai masa transisi karena umurnya eh, hanya 2 tahun, uh, dari 2023 sampai dengan 2025. Dengan terbitnya Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025. Nah, dengan begitu, maka instrumen akreditasi program studi kependidikan juga menyesuaikan dan kami menyebutnya sebagai IAPSK 3.0 yang ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2025 dengan masa transisi 3 bulan sampai dengan 1 Maret, dan berarti secara efektif IAPSK 3.0 ini berlaku mulai 2 Maret 2026. Dan ini sudah disosialisasikan terkait dengan IAPSK-nya itu sendiri. Nah, sekarang ini ada kebijakan Lamdik terkait dengan konversi status akreditasi program studi dari IAPSK 2.0 menuju ke IAPSK 3.0. Sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, untuk memenuhi syarat minimal sesuai dengan SNDQ, itu disebut dengan peringkat baik dari skor 200 sampai dengan 300. Sampai dengan 300. Kemudian peringkat berikutnya adalah baik sekali, dari 301 sampai dengan 360, dan selanjutnya peringkat unggul. Jadi status terakreditasi peringkat unggul sampai dengan skor 400. Sementara di bawah 200 ini adalah tidak memenuhi syarat peringkat. Jadi disebutnya TMSP. Nah, pada instrumen 3.0, Ibu Bapak sekalian, skala scoringnya tetap sampai dengan 400. Hanya sekarang kita akan lihat bahwa terakreditasi itu dari mulai 200 sampai dengan 320. Nah, untuk di atas 320, mulai dari 321 sampai dengan 360, itu berpeluang untuk menjadi unggul 3 tahun. Sementara di atas 361 sampai 400 itu berpeluang untuk unggul 5 tahun. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada kebijakan terkait dengan unggul 3 tahun dan unggul 5 tahun, yaitu ada Perban PT nomor 27 tahun 2025 dan dilanjutkan dengan Perlamdik nomor 5 tahun 2025 dengan mengikuti eh, aturan bahwa kalau program studi itu terakreditasi, maka program studi tersebut memenuhi syarat minimal sesuai dengan SNDIKT.
apabila program studi melampaui SNDikti, maka akan masuk dalam kategori status unggul. Jadi inilah yang mendasari perubahan atau konversi yang kebijakan konversi yang dilakukan oleh Lamdik. Ibu dan Bapak sekalian, konversinya sendiri itu tertuang dalam Peraturan Lamdik Nomor 2 tahun 2026 tentang konversi akreditasi program studi. Nah, kalau kita melihat flow chart-nya atau alur pelaksanaan konversinya, di atas yang bagian kuning ini adalah program studi, kemudian di bawah yang hijau ini adalah Lamdik, ranahnya Lamdik. Kalau kita perhatikan pertama, untuk program studi yang akan mengajukan konversi, itu memiliki peringkat baik sekali dan nilai akreditasi dari 321 sampai dengan 360. Jadi dua syarat ini adalah yang disebut memenuhi untuk atau berpotensi untuk melakukan konversi. Kemudian tentu saja langkah berikutnya adalah ada biaya konversi. Nanti di bagian akhir saya akan sampaikan tabel untuk biaya konversi yang didasarkan atas invoice. Namun sebelum ini tentu saja Bapak dan Ibu harus juga memperhatikan syarat-syarat lain ya sehingga yakin bahwa program studi akan melakukan konversi sebelum tentu saja membayar biaya akreditasi karena membayar biaya konversi akreditasi karena sifat dari konversi ini tidak wajib ya jadi sifatnya adalah pilihan Bapak Ibu. Langkah ketiga, program studi menyusun dokumen konversi, yaitu menggunakan ESK, LED 3.0 dan DKPS 3.0. Jadi instrumen suplemen konversi LED dan DKPS 3.0 dengan mengacu pada waktu tanggal pengajuan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak lagi menggunakan TS, tapi menggunakan tanggal kapan program studi mengajukan konversi. Selanjutnya, dokumen diajukan ke Lamdik untuk konversi akreditasi unggul melalui SIMA Lamdik. Nah, pada saat program studi mensubmit dokumen, akan ada verifikasi. Kalau misalnya ada hal-hal yang belum sesuai, maka akan kembali ke program studi untuk dilakukan revisi. Revisi, lalu kemudian diajukan kembali sampai kemudian lolos verifikasi. Selanjutnya akan dilakukan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dan masuk ke rapat majelis akreditasi. Hasilnya ini nanti akan diputuskan oleh Majelis Akreditasi Lamdik. Selanjutnya, apakah PS memenuhi syarat konversi? Kalau ya, maka akan terbit SK dan sertifikat terakreditasi unggul paling lama 3 tahun. Kalau tidak, maka surat keterangan tidak memenuhi syarat konversi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, pada 13 Mei yang lalu telah terbit surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terkait dengan biaya akreditasi. Ini kaitan juga dengan biaya untuk konversi. Jadi setelah Lamdik berstatus sebagai PKP, maka akan ada pajak pada setiap tarif yang dikenakan. Jadi ini adalah biaya akreditasi unggul. Ini nampaknya sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang ini ada biaya banding, nilainya juga ditetapkan. Nah, untuk konversi kebijakan Lamdik adalah
biaya sama dengan biaya untuk mengajukan banding. Bapak Ibu sekalian, ini adalah besarannya. Jadi kalau yang satu nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 barangkali ini sudah disosialisasikan terkait dengan pembiayaan akreditasi. Untuk instrumen suplemen konversi ISK, biaya akreditasinya adalah sama dengan biaya banding tadi, 31.185 31.185.000. Lalu kemudian ada DPP nilai lain sebesar 28.586.250 dan PPN 12%, 3.430.350, ya. Sehingga biaya akreditasi plus PPN itu adalah 34.615.350. Nah, untuk PPh yang 2% ini langsung dipotong oleh program studi sehingga yang dibayarkan adalah 33.991.650 rupiah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini sebagai materi pertama terkait dengan konversi akreditasi.